Bagaimana perasaan kalian ketika kalian memiliki keinginan untuk bisa bekerja dengan baik, bekerja di lingkungan yang sehat, dan memiliki penampilan yang menarik, serta memancarkan aura yang positif, dan juga menjadikan tubuh kita, wajah kita itu berseri-seri. Tentunya biasanya kita melakukan perawatan atau treatment-treatment, entah ke salon kecantikan kah, entah ke treatment kesehatan kah. Tapi ada satu cara yang dimana cara ini sangat banyak terjadi khususnya di Indonesia dan lazim. Kenapa saya bilang lazim? Sebagian orang-orang khususnya di daerah menganggap fenomena ini itu dianggap sesuatu yang wajar sebagai cara instan supaya bisa tampil lebih cantik, supaya bisa lebih memikat, dan juga banyak hal yang katanya bisa mendatangkan keuntungan untuk orang yang menggunakan treatment itu. Apa namanya treatment itu? Saya yakin teman-teman sudah sering mendengar dan banyak berseliweran di berita-berita. Ya, itu adalah susuk. Susuk adalah salah satu cara metode instan cepat yang diyakini banyak orang Indonesia untuk bisa mengakses, untuk bisa mendapatkan kecantikan, aura, peningkatan kepercayaan diri yang tinggi. Dan dalam konten kali ini, saya akan berbagi pengalaman ketika saya meruqyah seorang mantan penyanyi biduan yang dulunya pernah memasang susuk sehingga sekarang memiliki penyakit yang sangat menyedihkan. Penyakit yang tidak bisa terdeteksi oleh medis dan penyakit yang tidak pernah dia duga-duga sebelumnya. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran dan mau belajar serta ingin memahami bagaimana caranya supaya terhindar dari hal-hal seperti itu, jangan kemana-mana. Tetap bersama saya Syarif di Kala Senja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman subscriber dan viewer di Kala Senja? Kembali lagi bersama saya Syarif di Kala Senja dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini Allah masih berikan nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat nafas, nikmat bisa melihat cahaya. Dan untuk teman-teman di luaran sana yang sekarang mungkin sedang mengalami sakit, depresi, masalah dengan keluarga, masalah ekonomi, masalah keuangan, saya doakan semoga teman-teman segera diberikan pertolongan oleh Allah dan Allah Ta'ala menjadikan teman-teman naik derajatnya dengan perantara sakit, masalah, ataupun problem yang teman-teman derita pada saat ini. Dan untuk konten kali ini, kembali lagi saya akan berbagi kisah, saya akan berbagi pengalaman. Ini pengalaman nyata ya, dan pengalaman ini kenapa saya angkat di konten kali ini, karena saya yakin ini sangat banyak pelajaran dan sangat banyak ilmu-ilmu yang kayaknya ini kalau disampaikan ke teman-teman banyak poin yang harus dicatat deh gitu kan. Nah, untuk itu saya ingin bercerita dan cerita ini mungkin akan menampilkan foto dan dokumentasi asli ya. Kalau kemarin kan minta ada yang Mas Arif ayo tolong di video dong ketika ruqyah on the spot, tapi ya insya Allah next ya ketika saya sudah bisa bayar kameramen dan bisa bayar editor untuk menghandle itu semua, insya Allah saya akan menuju ke arah situ. Kalau sekarang saya masih one man show dan ya mohon maaf kalau saya tidak seproper yang teman-teman inginkan. Karena semua sendiri, semua syuting sendiri, naskah sendiri, ngedit sendiri, upload sendiri. Jadi sekali lagi saya bilang mohon maaf kalau belum sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Tapi tidak mengurangi rasa untuk
saya berbagi buat teman-teman. Insya Allah saya akan bungkus konten kali ini dengan pelajaran dan ilmu-ilmu yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Kita masuk ke ceritanya. Cerita ini bermula di awal tahun 2026 kemarin, ya sekitar bulan Januari. Saya dapat WA dari seseorang, yang dimana seseorang ini berasal dari sebuah kota di Jawa Tengah. Saya nggak usah sebut kotanya, intinya kota ini berkaitan dengan batik deh, ya terkenal dengan kota batik dan sekarang jadi sering banjir di kota itu. Masya Allah, subhanallah, semoga Allah Ta'ala berikan pertolongan buat teman-teman kita yang sedang mengalami banjir ya di daerah itu atau di kota itu. Nah, pada waktu itu saya mendapatkan sebuah WA, di mana WA itu masuk sore setelah saya sholat maghrib, dan WA itu bilang, "Assalamualaikum, maaf, apakah ini benar dengan Mas Syarif yang bisa meruqyah?" Kemudian saya jawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Saya balik tanya dong, biasa. "Iya benar, tapi maaf, ini dengan siapa dan dari mana?" Nah, kemudian WA itu menjawab lagi, dia sebutkan nama, "Maaf, nama saya Ibu Rita." Dan seperti biasa ini bukan juga nama asli, saya pakai nama samaran. "Nama saya Ibu Rita dan saya minta tolong Mas Arif untuk mengobati saudara saya." Nah, saya kan nanya, "Maaf Ibu Rita dari mana?" gitu kan. "Saya dari Jawa Tengah Mas, saya dari kota itu." Kemudian dijelaskanlah, saya minta tolong sama Mas Arif untuk membantu kesembuhan saudara saya. Dan Ibu Rita ini punya saudara, ya. Saudaranya ini perempuan juga, usianya sekitar 40 tahunan, ya. 40 tahunan dan namanya Ibu Windy. Ini juga bukan nama asli. Jadi Ibu Rita sama Ibu Windy itu kakak adik ya. Kakak adik. Dia bilang kalau adik saya ini, si Ibu Windy ini mengalami sakit yang aneh beberapa hari atau beberapa minggu ini. "Memang kenapa, Bu?" Saya bilang, "Sakitnya gimana?" "Ya sakitnya itu yang pertama sering panas di bagian perut. Kemudian juga pundak itu kayak ada yang neken gitu kan. Hingga pada akhirnya puncaknya adalah muncul bintik-bintik merah awalnya di bagian wajah." Saya tanya balik, "Apakah sebelumnya sudah pernah dicek ke medis, Bu?" "Sudah, Mas. Saya bawa ke RSUD ya di kota itu, di daerah itu, dan dokter memang menemukan penyakit yang selama ini diderita sama Ibu Windy itu, yaitu di bagian perut. Jadi memang lambungnya udah rusak. Jadi ada penyakit penebalan dinding lambung dan juga kayak ada penyempitan pembuluh darah di bagian punggung gitu." Akhirnya ketika saya mendapat jawaban seperti itu, saya memiliki kesimpulan, oh berarti ya memang penyakit medisnya kelihatan gitu Ibu Windy. Dan dibalas lagi sama Ibu Rita kan. Tapi nggak cuman itu, Mas. Dokter itu sempat bingung katanya dengan penyakit kulit yang diderita oleh adik saya ini. Dokter bilang harusnya penyakit ini itu bisa selesai hanya dengan menggunakan obat dan salep. Pada waktu itu memang dokter hanya menyarankan ini kayaknya penyakit radang kulit gitu kan. Ibu Rita ngasih foto ke saya. "Ini Mas fotonya." Dan ini saya tampilkan ya dengan izin dari beliau, saya tampilkan. Jadi wajahnya itu memerah. Kayak habis apa ya? Kesengat lebah gitu, kayak bengkak-bengkak merah gitu. Ketika saya lihat baru pertama kali, loh, ini kok merah-merah gini, masa ya dokter nggak bisa nembus, maksudnya nggak bisa memberikan obat yang tepat. "Iya Mas," kata dokter, "itu hanya diberikan salep dan obat dari dalam. Bilangnya radang kulit." Akhirnya sudah. Setelah itu, ini masih di WA ya, masih kita chattingan ya. Setelah itu katanya 3 hari setelah obatnya habis, balik lagi ke rumah sakit. Dan dokter itu tambah aneh. Kenapa? Karena harusnya orang ketika penyakitnya diberi obat, itu ada kayak progres kesembuhan gitu kan. Tapi ini enggak, malah tambah banyak. Akhirnya dokter bilang, wah ini harus diuji lab darahnya. Jadi intinya si Ibu Windy ini mengalami yang namanya cek lab, cek darah apa segala macam. Dan kesimpulannya adalah tidak ada penyakit yang berat yang diderita oleh Ibu Windy, hanya mungkin perutnya saja ya, di pencernaan itu yang rusak, dan juga penyumbatan pembuluh darah sehingga terasa seperti kayak dicengkram di pundaknya. Tapi harusnya kalau dari 2 penyakit itu nggak sampai merembet ke kulit, kata dokter. Dari situ setelah pulang dari cek lab, pulang dari rumah sakit, ketika Ibu Windy nyampe rumah gitu kan, karena kan sempat diopname ya di rumah sakit.
Ketika nyampe rumah katanya sering diteror dengan datangnya mimpi-mimpi buruk gitu. Ketika Ibu Rita ngomong kayak gitu ke saya kan, wah berarti kalau memang begini ada sesuatu yang salah. Karena saya lihat YouTube-nya Mas Arif, ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin itu katanya kan sering diteror oleh mimpi buruk gitu. Kemudian saya tanya, sesekali apa sering? Nah, di Ibu Rita bilang, sering Mas. Ketika dia bilang sering, ya sudah, akhirnya, Bu, ya sudah kalau gitu saya minta Sherlock, kemudian nanti insya Allah saya jadwalkan untuk kunjungan ke situ. Ya, kunjungan maksudnya ke rumahnya Ibu Rita dan Ibu Winda. Dan alhasil, 1 minggunya saya baru ke sana. Karena pada waktu itu memang banyak hal yang harus diselesaikan gitu ya, dan harus beberapa tempat yang harus saya kunjungi untuk menyelesaikan ruqyah juga, dan ada beberapa kegiatan untuk ruqyah massal pada waktu itu. Singkat cerita, saya ke sana lah, dan memang di situ ya Masya Allah, kotanya itu bagus, indah. Tapi karena memang pada waktu itu ketika saya datang ke sana kondisinya lagi banjir. Akhirnya singkat cerita setelah itu saya nyampe ke sana kan. Pas nyampe sana posisi udah hujan deras gitu kan. Untuk masuk ke perumahan, ke komplek perumahannya Ibu Rita itu ya banjir gitu kan. Masya Allah, padahal itu kota bagus banget loh. Banyak budaya, banyak pariwisata yang keren di situ. Nah, walhasil setelah saya sampai di rumahnya Ibu Rita dan waktu itu maghrib ya di situ. Saya sholat maghrib dulu, dijamak dengan isya karena ya saya sering jamak sholat karena sering bepergian gitu kan. Jadi isyanya ditarik ke maghrib biar nanti ketika melakukan penanganan saya nggak usah sholat isya lagi karena ditarik ke maghrib. Hingga akhirnya saya ketemulah sama adiknya Bu Rita ini. Ya, ketika saya ketemu kemudian saya tanya, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Itu dengan posisi apa ya? Dia kayak malu gitu ketemu sama saya. Jadi ketika saya masuk di ruang tamu, ketemu sama beliaunya, mukanya tuh merah. Merah banget, kasihan. Sambil tangannya itu pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Kemudian, "Oh iya Mas Arif, terima kasih mau udah datang ke sini," katanya. "Maaf ngerepotin. Saya minta tolong Mas untuk bisa ngobatin saya," gitu. Kemudian saya lihat kan dari wajah, kemudian karena pada waktu itu beliau pakai kayak sweater kayak saya gini hitam dan pakai sarung tangan. Kemudian saya tanya, "Bu, maaf, Ibu sudah sejak kapan mengalami sakit kayak gini?" "Kalau ruam dan bentol-bentol merah di muka saya ini Mas kurang lebih sekitar 1 minggu atau 10 hari yang lalu belakangan. Sebelumnya hanya sakit di perut dan pundak yang kerasa kaku gitu atau kayak ada yang neken gitu." "Terus dokter bilang apa Bu?" saya bilang. Kata dokternya, ini semacam kayak radang kulit. Seketika itu juga saya sempat cek lab. Dokter bilangnya ini kayak radang kulit, tapi ketika dicek ke lab gitu kan, cek lab darahnya, itu nggak ada apa-apa, nggak ada kelainan di darah. Bahkan dokter bilang ini bisa sembuh kok hanya lewat obat dan salep. Tapi saya sudah pakai obat sama salepnya itu Mas, dan nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah begini. Kemudian saya tanya, "Bu, itu sakit nggak Bu?" Gitu. "Ini kalau tiap malam itu panas Mas," katanya. Apalagi kalau dengar suara azan kan, karena memang rumahnya Ibu Rita dan Bu Winda itu, Bu Winda apa Windy tadi? Bu Windy itu di dekatnya itu ada masjid beberapa meter lah ya. Jadi kalau ada suara azan itu pasti terdengar. Dan si adiknya Ibu Rita ini atau Ibu Windy ini bilang kalau saya dengar suara azan itu kayak terbakar muka saya Mas. Oh. Dan di situ saya mulai curiga. Oh, berarti ini ada sesuatu yang salah gitu kan. Ibu Windy itu cerita kalau dulunya itu dia itu adalah seorang penyanyi. Penyanyi ya kayak penyanyi di event-event gitu kan, kayak di eh, pernikahan, wedding party gitu. Kemudian juga kadang penyanyi yang di acara-acara konser dan ya bisa dibilang biduan lah gitu ya. Sekitar 15 tahun yang lalu gitu loh. Jadi selama 15 tahun itu Ibu Windy atau adiknya Bu Rita ini menjadi seorang penyanyi atau biduan. Nah dari situ saya nanya, "Bu, maaf suaminya ada nggak?" Dia bilang suaminya sudah bercerai. Jadi sekarang itu hanya hidup itu cuman dia sama anaknya doang. Kemudian saya barulah merangkai diagnosa ataupun asesmen di kepala saya. Kemudian saya tanya, "Bu, kalau selama ini saya dengar dari Ibu Rita itu kan
sampean sering mimpi buruk. Oh iya mas, mimpi buruk apa kalau boleh tahu? Nah kemudian dijelaskanlah sama Bu Windy itu. Jadi semenjak saya sakit ini mas, saya itu sering mimpirnya apa? Mimpi dikejar setan katanya. Kok setan? Iya, dikejar setan kayak dikejar kuntilanak, kemudian juga gondorwo, pokoknya yang serem-serem gitu katanya. Ketika Ibu Windy cerita seperti itu, nggak tahu kenapa, tiba-tiba kayak terdengar bunyi geletak gitu di belakang. Ya karena memang di rumah itu hanya ada Ibu Rita, Ibu Windy dan anaknya dan pembantunya. Suaminya Ibu Rita ini kerja di luar negeri, anaknya sedang kuliah di luar kota gitu. Nah, jadi di rumah itu ya memang hanya beliau-beliau itu yang tinggal. Nggak ada laki-laki di situ. Ya, nggak ada laki-laki. Anaknya Ibu Windy perempuan dan sedang kuliah juga gitu. Tapi kuliahnya anaknya Ibu Windy itu pulang kalau sore. Jadi ketika Ibu Windy cerita seperti itu, ada bunyi bletak kayak suara kayu dipatahin tapi keras. Itu kalau secara logika, kayu segede itu, maksudnya suara segede itu kayaknya kalau nggak dipatahin sama tangan manusia kayaknya nggak mungkin deh. Atau misalkan kucing lewat itu nggak mungkin. Tapi karena untuk menenangkan supaya tidak rasa paranoid gitu atau parno, saya bilang udah nggak apa-apa Bu, santai. Ayo kita lanjutkan. Itu apa ya Mas? Sampai si Ibu Ritanya juga nanya, itu apa ya Mas? Nggak tahu, saya bilang udah nggak apa-apa Bu, kita lanjut aja. Kemudian dilanjutkanlah cerita. Jadi ya mimpinya sering itu dikejar kuntilanak, gondruwo, pocong, bahkan sesekali mimpi di dalam kuburan gitu. Itu mimpinya kondisinya takut apa enggak Bu? Saya tanya gitu kan. Nah ya Ibu Windy menceritakan, ya memang saya takut Mas pada waktu itu posisinya. Kemudian setelah mimpi itu apa lagi? Setiap malam itu saya nggak bisa tidur sampai pagi. Bahkan saya itu harus ke psikiater. Ketika dia ngomong psikiater, asumsi di kepala saya, ini mental health-nya berarti sudah ditangani dong. Harusnya ketika sudah ke psikiater, dapat obat dari psikiater, dia bisa tidur. Tapi ternyata tidak. Ketika saya tanya, Bu, Ibu minum obat dari psikiater nggak? Iya, minum Mas. Kemudian ditunjukkanlah obatnya ini. Ketika saya cek, memang tipe-tipe obat yang dosisnya itu dosis tinggi ya. Ada alprazolam, kemudian juga obat-obat yang penenang gitu. Tapi saya Mas, ketika minum ini, jantung saya doang yang berdebar-debar tapi nggak bisa tidur. Tidur itu jam 3, jam 4, kadang subuhnya tuh jam 7 katanya. Ini repot ya kalau begini, Masya Allah luar biasa. Akhirnya ya sudah kalau gitu Bu, saya datang ke sini diminta sama Ibu Rita itu untuk bisa membantu supaya sampean atau jenengan ini tahu kenapa penyakitnya. Oh iya Mas, sebelumnya apakah pernah diruqyah? Belum. Tapi kalau datang ke orang pintar beberapa kali pernah. Bukan datang sih, maksudnya mendatangkan orang pintar ke rumah itu pernah katanya. Karena memang dapat saran dari teman-temannya. Coba deh kamu datang ke sini ke orang ini biar nanti orangnya datang ke rumah. Ketika dia bilang begitu, saya kan harus menggali ya. Bu, ketika datangin orang pintar, terus orang pintarnya ngapain? Orang pinter itu doain saya, Mas. Kemudian orang pinter tersebut mengatakan bahwa saya terkena santet. Iya Mas, orang pintar itu ngedoain saya, bahasanya ngedoain ya. Tapi ya wallahu alam seperti apa, si Ibu Windy itu cuman cerita ketika duduk berhadapan-hadapan dengan orang pintar itu, kemudian dikasih air doang, diciprat-cipratin gitu. Ketika diciprat-cipratin sama orang pintar, kemudian tanya, Pak, saya ini kenapa? Dibilangnya ada yang nyantet. Ibu Windy kena korban santet, orang pintar pertama bilang gitu. Akhirnya orang pintar itu minta supaya rumah ini dipagerin. Bahasanya rumahnya dipagerin, padahal ya rumahnya Ibu Rita pagernya gede itu pakai Henderson besi gitu kan, apalagi yang dipagerin. Ya karena memang awam ya, saya bilang karena awam, akhirnya ya sudah Pak, kita ngikut aja katanya. Akhirnya dipagerin lah tuh. Saya nanya, Bu emang magerinnya gimana? Magerinnya itu nanam-nanamin kayak bambu kuning gitu kan di pojok 4 sudut, kemudian juga dikasih apa namanya rajah-rajah gitu ya, biasalah. Dukun-dukun kacangan gitu, dukun-dukun receh, mainannya kayak gitu. Tapi Mas dia penampilannya kiai atau kayak pemuka agama, banyak Bu dia bilang kiai-kiai yang kayak gitu, padahal dia dukun gitu kan. Oh jadi salah ya Mas? Ya dibilang salah ya iya, karena memang kalau secara agama Islam kan nggak ada yang kayak gitu-gitu. Oke lanjut. Diagnosa pertama dari orang pinter itu bilangnya kena santet atau ada orang yang nggak suka. Ketika dapat diagnosa dari kiai itu, Ibu Windy kan pikiran siapa ya kira-kira ya. Padahal saya nggak punya musuh gitu kan. Maksudnya kerjaan kan biasa aja, nggak ada saingan, nggak ada apa. Saya bukan anggota dewan, saya juga bukan pejabat tinggi.
pejabat tinggi ya bodo amat gitu, mau disantet mau diapa kayak biar sadar gitu, koruptor gitu disantet ya. Yang nyimpen emas 73 kilo disantet aja itu. Tapi akhirnya kan setelah mendapatkan diagnosa dari dukun atau orang pintar yang pertama ini, si Ibu Windy ini masih nggak percaya. Karena setelah diobatin sama beliau gitu kan, sama dukun ini, mimpi itu masih terus datang dan rasa terbakar panas itu ketika ada azan itu masih terasa. Datanglah lagi, didatengin lagi satu orang pintar lagi, perempuan dari, ya sorry saya nggak usah sebutkan daerahnya, intinya dari Jawa Timur gitu. Jadi dari Jawa Timur itu orang pintarnya perempuan ini gitu kan, dukun perempuan ini bawa datang dengan timnya, bawa mobil, ada 7 orang. Nah, biasa katanya melakukan pembersihan sampai ada adegan murid-muridnya kesurupan dong. Bilangnya saya yang ngirim santet ke Ibu Windy. Itu drama banget dah pokoknya. Jadi di depan itu katanya melakukan pembersihan, Mas. Melakukan pembersihan, kemudian dibacakan apa gitu kan, mantra atau dengan ayat Quran misalkan, saya nggak tahu karena saya di dalam pada waktu itu, nggak boleh keluar, nggak boleh ngelihat. Saya turun itu hanya karena terdengar rame. Dan setelah saya lihat dari atas lantai 2, itu muridnya kesurupan. Ngaku katanya ini yang saya yang ngirim, bah. Kemudian saya langsung tanyakan, nah kalau dari dukun yang kedua ini diagnosanya apa, Bu? Gitu. Sama, Mas, ada yang nyantet saya gitu. Oh, berarti dari 2 orang ini, dari 2 dukun ini mengatakan bahwa ini ada yang ngerjain nih gitu kan, si Ibu Windy ini. Tapi saya nggak langsung percaya, karena apa? Karena ya biasalah, sorry ya, dukun ataupun ya orang yang model kayak gitu, walaupun kesurupannya yang nomor 2 itu, yang dukun nomor 2 itu, alah template banget gitu kan, drama. Saya nggak percaya. Akhirnya ya sudah, Bu, kalau kayak gitu, saya minta izin nih. Saya minta izin untuk meruqyah Ibu nih. Oh iya, Mas, terima kasih. Saya pengen banget diruqyah karena saya sering juga nonton Mas Arif di YouTube untuk cara meruqyah. Saya coba ruqyah mandiri, Mas, tapi nggak reaksi apa-apa. Saya bilang, Bu, kalau sudah sampai seperti ini tahapnya, itu nggak cukup dengan ruqyah mandiri, tapi harus dengan peruqyah yang proper, yang profesional gitu. Iya, Mas, makanya saya mengundang sampean ke sini untuk datang dan ngeruqyah saya. Oke, saya bilang, oke, kita lanjut. Akhirnya saya minta, Bu, Ibu ke kamar mandi, silahkan berwudu dan pakai mukena ya. Karena memang kalau saya ngeruqyah ibu-ibu atau wanita ini atau perempuan, saya pasti minta suruh pakai mukena. Karena apa? Biar aman. Biar ya intinya aman lah gitu kan, nggak ada fitnah, nggak terjadi sentuhan fisik yang sengaja ataupun tidak gitu kan. Dan saya juga nggak lupa pakai sarung tangan. Pasti ketika meruqyah perempuan saya pakai sarung tangan. Kemudian singkat cerita, si Ibu Windy ini datang lagi dengan sudah pakai mukena dan dia bilang, ayo, Mas, saya siap insya Allah. Nah, saya minta air di botol air mineral yang gede itu. Saya minta, kemudian dikasih, saya bikin air ruqyah dulu. Nah, makanya buat teman-teman yang mau meruqyah ya, meruqyah saudaranya, tetangganya ataupun teman siapapun itu, kalau bisa sebelum meruqyah orangnya, teman-teman bikin air ruqyah dulu. Teman-teman bikin air ruqyah dulu untuk apa? Untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga. Kalau ditanya, Mas, gimana cara bikin air ruqyah? Makanya ikut grup WA di Kala Senja Family. Saya taruh linknya di bawah. Itu banyak banget info-info tentang ruqyah, kita diskusi bareng, kita belajar bareng di bawah. Termasuk bagaimana cara bikin air ruqyah, ada di bawah. Ada di bawah. Jadi silahkan klik, nanti kita join diskusi bareng-bareng. Lanjut ke ceritanya Ibu Windy. Setelah itu saya sudah bikin air ruqyah, di dalam botol saya tutup, saya taruh. Dengan posisi Ibu Windy berdiri menghadap kiblat, kemudian saya di membelakangi beliau. Dan bismillah gitu kan, saya ruqyah. Ketika dibacakan doa perlindungan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu langsung reaksi. Reaksinya itu kayak orang yang kena ulet bulu gitu loh. Gini. Dan ketika reaksi seperti itu, kan tadi Bu Windy pakai sarung tangan hitam ya. Ketika dibuka ternyata nggak cuma di wajah, tapi di tangannya juga ada kayak bentol-bentol merah yang mungkin hampir sama kayak yang di mukanya. Langsung gini. Gitu. Padahal saya belum baca ayat. Nah, dia bilang, Mas, panas, Mas, panas. Masih sadar nih, bukan kesurupan. Saya kenapa, Mas, panas? Ketika seperti itu, wah, saya berhenti dulu dong, saya nggak langsung baca ayat. Saya bilang, Bu, aman, Bu? Iya, Mas, ini panas katanya.
Ketika dia bereaksi seperti itu, kemudian saya minta gelas. Nah, gelas itu saya tuangkan air ruqyah yang tadi. Di gelas gede gitu kan, gelas yang biasa buat minum teh itu. Saya taruh itu, kemudian, Bu, baca bismillah 3 kali, diminum. Bu. Ya, diminum bismillah, 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 kemudian diminum. Jadi bismillahnya itu airnya bibir gelasnya itu dideketin di sini. Bismillah, 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 kemudian diminum. Setelah itu diminum, kemudian baru sedikit reda. Ibu gimana rasanya? Mending Mas, katanya nggak kayak tadi gitu. Dilanjut Bu, iya Mas, saya mau sembuh. Saya pengen tahu saya ini kenapa. Oke, akhirnya saya ruqyah. Nah, seperti biasa saya pakai teknik yang tangan saya di sini di telinga. Bu, dengerin suara saya, Ibu jangan terfokus oleh suara-suara lain ya. Saya bacakan itu mulai ruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sampai selesai, dan ketika sepanjang kali saya membacakan ayat-ayat itu, si Ibu Windy itu gerak-gerak sendiri tangannya. Ininya juga gerak-gerak. Tapi ya saya fokus aja gitu, karena saya juga sering ketika meruqyah reaksinya seperti itu. Gerak-gerak sampai gitu kan, di mata dia merem-merem. Pada akhirnya setelah sampai beberapa menit, Ibu Windy terjatuh, jeblok, jatuh di bawah dan nangis. Nangisnya karena nahan panas di bagian wajah. Mas, saya nggak kuat, wajah saya panas kayak terbakar gitu. Akhirnya saya minta tolong sama kakaknya itu kan, Ibu Rita, Bu, tolong bahasa Indramanya diraupin itu, digosok gitu kan, atau dicuci mukanya pakai air ruqyah yang tadi. Jadi sambil nangis-nangis gitu, Mas, tolong panas, sambil dicuci seperti itu gitu kan. Kemudian saya minta sama Ibu Ibu Windy, Bu, mulai sekarang Ibu harus banyak istighfar, kemudian minta ampun sama Allah. Bisa jadi penyakit yang sampean derita, penyakit yang sampean alami ini adalah bentuk ujian dari Allah. Mungkin ya ini sebagai cara untuk menghapus atau menghilangkan dosa-dosa sampean. Ketika dia bilang, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, ampuni hamba banyak dosa. Dia sambil merenung dengan dia, tapi dia ngomong, diutarakan kata-katanya. Dulu hamba sering meninggalkan sholat ini dan itu, dulu hamba sering maksiat ini dan itu, sambil menangis terseduh-seduh gitu kan. Itu ada 1 jam saya liatin aja. Jadi kayak orang pelampiasan diri gitu. Dia keluar semua tuh unek-uneknya. Dia minta ampun, ya Allah. Hingga pada akhirnya dia bilang, saya ikhlas ya Allah. Saya ikhlas kalau memang sakit ini menjadi penebus dosa-dosa saya. Ketika dia bilang seperti itu, kemudian dia teriak histeris hingga akhirnya pingsan lah di situ. Nah, Ibu Rita sebagai kakaknya bingung. Mas, ini kenapa adik saya, katanya. Kenapa? Saya bilang, Bu, nanti dulu, sabar Bu. Ayo kita bangunin dulu. Kan tadi pingsan seperti itu ya. Si Ibu Windy pingsan. Kemudian saya dudukkan, Bu, gitu kan. Bu, bangun. Kemudian dia membuka mata. Sambil kayak terengah-engah kayak gitu. Akhirnya si Ibu Windy ngelihat Ibu Rita kakaknya dan dipeluk sambil nangis. Karena Ibu Rita lihat adiknya nangis, akhirnya Ibu Ritanya juga nangis gitu kan. Kamu kenapa, katanya? Kamu akhirnya kayak ada pengakuan dosa gitu dari si Ibu Windy ini ke kakaknya. Maafkan saya tuh dulu begini, gini, saya zolim, saya gini. Akhirnya nangis bareng berdua, saling memaafkan gitu. Iya, saya juga gini, Ibu Ritanya. Jadi intinya ada beberapa problem yang mungkin salah paham kali ya waktu zaman muda-mudanya dulu, hingga akhirnya sampai di fase kehidupan yang seperti ini. Kemudian setelah selesai saya bilang, Bu, ini mau nggak mau Ibu harus diselesaikan proses ruqyahnya, karena memang menurut saya Ibu ada gangguan jin di dalamnya. Iya Mas, nggak apa-apa. Saya tanya, apakah Ibu masih siap, masih kuat? Mau Mas, ayo kita lanjutkan. Tapi Ibu minum dulu yang banyak. Kalau perlu makan deh, saya bilang, supaya apa? Supaya ada energi. Soalnya ketika saya lihat itu keringetnya keluar semua, mukanya pucet gitu loh, lemes. Kalau dilanjutin, wah ya repot ini, repot. Ya akhirnya waktu itu kan hampir larut malam ya, hampir jam 11. Saya bilang, Bu, kita lanjutin besok ya. Kita lanjutin besok. Dan nanti insya Allah besok saya siapkan air ruqyah yang lebih powerful. Kenapa? Karena besoknya itu saya ke apotek dulu. Saya nyari madu sama minyak habatus sauda sama susu beruang gitu, berbrand. Ya udah Mas, ya. Kemudian saya keluar dari rumah itu, saya tidur kan di penginapan. Nggak jauh sih rumahnya Ibu Rita sama penginapan itu, sekitar 15 menit gitu kan. Nah akhirnya besok paginya saya ke situ sekitar jam 9.
Jam 9 saya datang lagi ke rumahnya Ibu Rita dengan Ibu Windy itu. Saya nanya, Bu, semalam mimpi buruk nggak? Enggak mas, tapi alhamdulillah semalam itu setelah diruqyah sama sampean ya, yang biasanya saya tidur jam 3, jam 4, setelah sampean pulang itu jam 11, saya cuci kaki, mandi, dan langsung tidur mas, pulas, alhamdulillah. Saya bilang alhamdulillah. Itu Allah berikan ketenangan tidur untuk Ibu Windy gitu kan. Iya mas, alhamdulillah, tapi saya masih begini. Oh ya nggak apa-apa Bu, saya bilang. Kita masih proses ikhtiar untuk bisa menjemput kesembuhan gitu. Nah, ketika kita berdiskusi seperti itu, kemudian Ibu Rita nyeletuk, kamu ntar dulu katanya. Dulu kan kamu pernah datang ke orang pinter sebelum kamu bahasanya itu menjenjang karir untuk jadi seorang penyanyi. Nah, ketika Ibu Rita ngomong kayak gitu, Bu Windy-nya bilang, oh iya, saya baru ingat katanya, ya Allah kemarin kemana aja, ditanyain nggak tahu gitu kan, baru ingat sekarang. Saya bilang, emang kenapa Bu? Dulu apa yang Ibu lakukan? Jadi dulu tuh mas, sebelum saya diminta untuk jadi seorang penyanyi, kan karena saya itu cuman nyanyi itu hobi dulunya itu. Hobi, dan ketika karaokean ya, menyanyi dengan keluarga, itu ada salah satu teman saya yang bisa dibilang kayak talent hunting gitulah ya, untuk nyari penyanyi-penyanyi yang enak. Pada waktu itu saya diminta nyanyi untuk di pernikahan. Ya sekitar itu terjadi di tahun 2010 apa 2009, saya lupa katanya Ibu Windy. Oke, saya diminta tuh mas untuk nyanyi di salah satu event, waktu itu wedding gitu kan, pernikahan. Dan teman saya ini suka karena suaranya bagus gitu kan, dan akhirnya ditawarin lah tuh masuk manajemennya dia gitu kan, manajemen entertain gitu kan, hiburannya. Karena memang pada waktu itu ya saya belum kerja gitu kan, karena masih muda juga. Akhirnya saya tanda tangan kontrak tuh. Tapi setelah tanda tangan kontrak, teman saya ini nawarin gitu, Win, gimana kalau kita datang ke orang pintar supaya kamu auranya lebih terbuka katanya. Maksudnya kata si Ibu Winda kan pada zaman itu masih muda. Iya, nanti kita datang ke orang pintar, langganan saya bilangnya gitu kata temennya. Langganan saya untuk ngebuka aura kamu supaya penonton itu lebih terhibur, lebih menarik melihat kamu. Karena pada waktu itu saya masih belum ngerti mas, dan iya-iya aja. Hingga akhirnya saya diajak ke salah satu tempat di daerah Jawa Timur. Jawa Timur ujung lah ya. Saya yakin teman-teman tahu ujung di Jawa Timur, ujung. Dan tahu mas kenapa saya dibawa ke rumah seorang, ya dandanannya kayak kiai mas gitu. Itu cerita tuh Bu Windy tuh, dandanannya kayak kiai gitu kan, ada pondokannya, pondok apa santrinya. Kemudian dengan teman saya ini dan beberapa teman lainnya, yang satu entertain gitu, satu manajemen bareng, datang ke situ. Ternyata saya diminta untuk dipasangi susuk. Boom lah, pada waktu itu kan saya denger susuk, saya bilang, iya mas, saya baru inget ini. Itu juga karena tadi Mbak Rita bilang ke saya, iya saya pernah dipasang susuk mas. Saya nanya kan, waktu itu susuknya apa Mbak? Jarum mas, jarum segini katanya. Ya saya masih ingat, posisinya juga saya masih ingat mas, di sini satu, di sini, dan di sini mas. Oh alah, saya bilang, kenapa nggak dari kemarin Bu? Sampean bilang ke saya kalau pernah masang susuk dulu-dulunya. Ini saya baru ingat sekarang. Kemudian Mbak Rita juga, iya Mas Arif saya juga ingat sekarang. Semalam tuh Mas Arif datang ke sini, saya belum ngeh kalau dulu Windy itu pernah pasang susuk. Wah tuh. Kemudian si Ibu Windy bilang, Mas, apakah penyakit saya ini berkaitan dengan hal itu ya? Ya Allahualam Bu, nanti kita coba untuk lebih dalam ya gitu kan. Karena mungkin ini baru asumsi saya ya, asumsi. Susuk itu memang benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, tapi dia memiliki frekuensi gaib atau frekuensi sihirnya. Dalam hal ini bisa jadi penyakit yang diderita oleh Ibu Windy efek dari susuk itu. Pada waktu itu saya asumsinya gitu. Hingga akhirnya, ya udah Bu, sebelum kita melakukan ruqyah, kita ronsen dulu yuk ke rumah sakit katanya. Ya udah Mas, ayo. Karena memang dari rumah sakit ke rumah itu nggak jauh ya, karena sebenarnya di kota sih, tapi ya kota itu pada waktu itu hujan banjir gitu kan. Akhirnya saya, Bu Windy sama Bu Rita ya ke rumah sakit, lakukanlah ronsen.
Dan tahu teman-teman apa yang terjadi? Ketika setelah di ronsen dan itu beneran terlihat susuknya. Susuknya terlihat. Dokternya bingung. Ini Bu apa ya gitu. Saya nggak ngerti. Dokter nanya itu tuh maaf, bukan ngeledek ya bahasanya. Sebenarnya kayaknya dia tahu deh gitu kan. Tapi pura-pura nggak tahu nanya. Bu ini apa ya gitu kan. Karena saya juga ikut dijelaskan. Bu ini apa ya? Kok ada benda asing Bu katanya. Ada benda asing. Kemudian si Ibu Windinya sambil malu-malu. Iya dok, itu dulu saya pernah pasang kayak gituan katanya. Wah ibu bahaya kalau begini, bilang saya. Iya kan Pak Ustadz gitu kan nanya ke saya. Oh iya dok, betul dok. Wah kalau ini mah ya harus diruqyah dulu. Itu dokternya bilang gitu. Dengan kondisi atau hasil ronsen seperti ini, kurang lebih harusnya diruqyah dulu. Setelah itu baru kita lakukan tindakan operasi atau kita bedah. Dokternya bilang gitu coba. Di ruangannya dia sambil menjelaskan hasil ronsennya. Ya ini mah harus diruqyah dulu katanya. Nanti setelah diruqyah baru kita dibedah. Itu dokternya ngerti. Kemudian saya bilang, "Dok, sampean paham? Iya Mas, banyak yang beginian katanya di sini. Tapi ya banyak kan mah orang-orang pinter yang datang ke sini buat nanganin pasien yang kayak gitu." Oh begitu. Tapi alhamdulillah ibu ini beruntung ketemu sampean katanya. Sampean Ustadz mengerti beginian katanya. Oh iya dok gitu kan kata si ibu Ritanya. Ini makanya saya datang ke sini sebenarnya Pak Ustadz Harip ini lagi proses ruqyah adik saya. Oh ya bagus kalau gitu kata dokternya. Nah akhirnya singkat cerita dokternya nawarin, gimana mau ruqyah di rumah apa di sini? Kalau di sini boleh. Itu saya sediakan ruangan, silahkan Pak Ustadz meruqyah. Setelah itu baru kita lakukan proses pembedahan. Langsung direspon baik sama dokternya. Itu Masya Allah dokternya keren. Saya masih ingat nama dokternya itu, tapi ya nggak usah disebut lah ya. Dokter itu baik, masih muda dan aware gitu dengan hal-hal seperti itu. Jadi nggak nutup mata gitu dengan hal-hal kejadian-kejadian anomali yang memang tidak bisa terbaca oleh medis gitu. Akhirnya saya disediakan ruangan sama dokter itu. Dan saya melakukan ruqyahnya di rumah sakit di dalam ruangan dokter itu. Coba teman-teman bayangin. Ketika saya melakukan ruqyah, ya udah Bu, saya bilang ke Ibu Windy, Bu, bismillah nih ya, saya mau lakukan ruqyah full. Tapi Ibu hatinya pasrahkan sama Allah, minta ampun yang banyak sama Allah, karena tindakan yang ibu lakukan itu termasuk ke dalam kesyirikan. Ketika saya bilang kesyirikan, ibunya nangis dong. Mas saya nggak ngerti mas, saya hilaf, saya nggak tahu kalau itu adalah bagian dari kesyirikan. Iya makanya Bu, sekarang nih Bu, ayo ibu minta ampun sama Allah, apa? Baca istighfar dalam hati ketika proses ruqyah. Iya mas, ayo kita mulai. Nah ketika itu saya minta air gitu kan sama dokter itu, yang air dingin gitu kan dikasih. Saya ditinggal, nggak ditemenin sama dokternya ke ruangan lain gitu kan. Jadi saya, Ibu Rita, Ibu Windy dan anaknya Ibu Rita itu di dalam. Kemudian saya bacakan ruqyah di situ. Ketika saya melakukan proses ruqyah sambil berdiri dan baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, si ibu itu langsung nangis, Ibu Windy ini. Sambil nangis seolah-olah sedih gitu kan, seolah-olah meratapi dosa-dosanya zaman dulu ketika memasang hal-hal seperti itu. Ya Allah, ampun ya Allah. Saya lanjutkan bacaannya terus sampai pada akhirnya Ibu Windy pingsan. Ketika pingsan, kemudian saya bangunkan untuk didudukan di kursi roda. Dan akhirnya saya, Bu, bangun Bu, ayo Bu, bismillah yuk Bu, bismillah yuk Bu. Dan akhirnya ketika Ibu Windy melek, mukanya itu yang tadinya panas, sekarang, Mas kok muka saya lebih sejuk ya gitu kan, lebih adem, padahal ya masih merah-merah kayak gitu. Akhirnya, Bu, tugas saya nih selesai nih, ngeruqyah nih. Sekarang ayo kita ke medisnya. Akhirnya saya nemuin lagi tuh si dokter. Ya Allah, dokternya baik, enak. Ketika saya keluar, saya nunggu dokternya kan, dokternya dari lorong itu jalan. Gimana Pak Ustadz? Udah beres katanya gitu. Enak, humble banget lah dokternya, friendly. Alhamdulillah dok udah beres. Nah gitu dong, mantap. Sekarang gantian ya, biar saya yang nangani ibunya gitu. Enak dokternya. Ya, oke, tugas Pak Ustadz sudah beres nih. Sekarang kita lakukan proses pembedahan. Tapi ibu itu suruh menandatangani beberapa dokumen dulu. Ibu nanti tunggu dulu ya gitu kan di ruangan itu. Sambil sekitar 2 jam lagi kita naik ke meja bedah gitu. Akhirnya pada waktu itu, Dok, apakah saya harus dioperasi? Enggak, cuman bedah doang gitu. Jadi enggak ditakut-takutin gitu si Ibu Windy-nya. Oke Dok, saya bilang, Bu,
Jangan takut, ini demi kesembuhannya Ibu Windy. Iya Mas, akhirnya kita nunggu di ruang tunggu sambil ngobrol, sambil minum, sambil makan apa segala macam. Kemudian dipanggil lah sama si dokter itu. Kemudian, Bu Windy katanya, iya dok siap. Ayo kita lakukan bedah. Enak, beneran enak dokternya. Pak Ustadz tunggu ya katanya di sini. Jangan kemana-mana, jangan pergi dulu. Lama nggak dok? Saya bilang sebentar katanya. Akhirnya masuk ke dalam ruangan, diantar gitu kan. Kemudian setelah 2 jam lebih, 2 sampai 3 jam itu, saya telah sholat asar pada waktu itu sekitar jam 4:30-an, dokternya keluar. Alhamdulillah Pak Ustadz, udah dapet nih gitu kan, dan ditunjukin dong jarumnya, diplastikin. Ini loh yang sudah dimasukin ke dalam tubuhnya Ibu Windy tadi tuh. Ya terima kasih Pak Ustadz sudah mau ngebantu katanya. Karena kalau nggak dirukyah dulu ini bisa pindah-pindah Pak Ustadz. Dokternya tahu dong. Loh, dokter tahu, iya katanya pernah dulu penyakitnya ya pasang gini-ginian, terus datangnya sama orang pintar ketika di ronsen, tempatnya di situ, terus pulang besoknya di ronsen lagi pindah Pak Ustadz. Nah makanya saya minta Pak Ustadz untuk dirukyah dulu katanya gitu. Oh ternyata memang dokter-dokter itu juga pernah menemukan kasus yang sama dan alhamdulillah sekarang posisinya nggak pindah Pak Ustadz katanya, tetap di situ. Ya kemudian Bu Windy itu nggak pulang, nginep dulu di situ. Saya pulang ke penginapan, terpaksa nambah hari lagi gitu kan. Biasanya saya cuma 1 hari di situ. Saya nambah 1 hari lagi, kemudian saya pulang. Besoknya saya ke rumah sakit lagi ke situ. Besoknya ke rumah sakit dan di situ ada Ibu Rita. Kemudian saya bilang, Bu Windy gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Mas. Ternyata ya ini bekasnya dikasih tahu gitu kan yang diperban. Sakit nggak Bu? Enggak. Oke, kapan Ibu boleh pulang? Kata dokter mah mungkinan besok Mas. Soalnya sekalian mau dicari tahu kenapa sakit yang di muka saya ini. Oke, udah nggak apa-apa. Tapi saya izin ya Bu ya, karena saya nggak bisa tinggal lebih lama lagi di sini dan harus kerja hal lain gitu di tempat saya. Oh iya Mas, nggak apa-apa, terima kasih. Pokoknya nanti apapun yang terjadi sama Ibu Windy, saya bilang tolong kabari saya. Oke Mas. Nah kemudian singkat cerita saya pulang. Ketika saya pulang, besoknya itu dikabarin dari Bu Rita gitu kan dia. Mas, alhamdulillah ternyata selama ini penyakit yang diderita sama adik saya itu ketahuan, ya. Ketahuan penyakit kulitnya itu namanya apa? Pokoknya agak susah gitu namanya. Intinya penyakit kulitnya tuh ketahuan dan bukan radang kulit. Kayak herpes apa gitu kan ya. Tapi sebelum-sebelumnya nggak kedeteksi. Setelah jarum susuknya itu keluar, kemudian dokter yang tadi gitu kan, Masya Allah itu keren banget dokternya, semoga Allah jaga beliau, kena diagnosanya benar tepat dan dibawa pulang obatnya mujarab. Ketika itu baru dipakai 1 hari itu langsung yang tadinya merah-merah ruam gitu kan, itu tiba-tiba hitam kemudian kempes, minimal panasnya itu hilang Mas katanya. Alhamdulillah saya bilang. Nah jadi dari situ selanjutnya kemudian 1 minggu berikutnya si Ibu Windy itu ngirimin lagi foto, Mas alhamdulillah ini muka saya udah sembuh, saya cuman ada bekas-bekasnya doang tapi nggak apa-apa lah saya bilang, nggak apa-apa pakai ada bekas-bekasnya itu hitung-hitung buat kenang-kenangan katanya, tapi bekas-bekas lukanya itu atau bekas-bekas gatalnya itu bisa balik lagi ke dokter dan dokter menyarankan untuk ke treatment kecantikan katanya untuk dihilangkan, ya saya nggak ngerti lah intinya dengan metode-metode apa supaya perempuan-perempuan atau ibu-ibu lebih cantik lagi gitu. Nah, pada hari itu akhirnya saya bilang, Bu, bisa jadi Allah membuat ibu seperti itu sebagai jalan taubatnya ibu. Bisa jadi Allah memberikan penyakit seperti itu teguran karena ibu dulu melakukan hal yang kesyirikan gitu kan, menggabungkan benda gaib untuk masuk ke dalam. Tapi yang jadi masalah adalah yang masukkan itu kiai. Dan banyak kiai masang susuk, lucu. Kiai itu ya harusnya ngajar ngaji, ngisi kajian, belajar tahsin bahasa Arab. Ini kiai masang susuk. Saya bilang, Bu, itu bukan kiai, Bu. Itu dukun berkedok kiai. Biar apa? Pakai atribut Islam. Biar dagangannya laku, saya bilang. Kalau kiai sebenarnya nggak ada kayak gitu. Makanya buat teman-teman di luar sana nih, mungkin yang pernah melakukan hal yang sama, pasang susuk dengan orang yang embel-embelnya kiai atau ustadz. Bu, Pak, Mas, Neng, itu dukun, selesai. Kiai nggak ada yang seperti itu. Apapun itu wujudnya, apapun bacaannya, mau masukinnya pakai baca Bismillahirrahmanirrahim masuk, Bismillah. Itu dukun,
selesai. Dan dukun itu dutanya bangsa setan di alam manusia. Kan kata Marcel, dungu tekun ya. Pas ditanya sama polisi kan, apa dukun yang kamu maksud? Ya dukun itu singkatan Pak, dungu dan tekun. Jadi ya, gue bilang iya. Dan memang dungunya tuh tekun gitu. Kita sebagai orang yang waras, sebagai seorang muslim, harusnya sudah bisa memberi batasan buat orang-orang seperti itu. Kiai yang bisa nerawang-nerawang aja, atau ustadz yang bisa nerawang aja, udah tinggalin. Karena apa? Imam Syafi'i rahimahumullah mengatakan bahwa di dalam kitab Al-Um ya, Imam Syafi'i sudah bilang, orang-orang yang mengaku bisa melihat bangsa jin dalam wujud aslinya, maka persaksiannya ditolak. Ditolak. Itu Imam Syafi'i yang ngomong, bukan saya. Saya hanya menukil. Nah makanya viewers dan subscriber di Kala Senja harus bisa lebih smart, bisa kritis, bisa lebih logis dalam beragama. Karena sejatinya saya nggak capek-capek bilang, karena sejatinya agama Islam itu adalah agama yang dibangun di atas dalil dan dipahami dengan logika yang sehat ya. Logika yang sehat. Ingat, logika sehat itu tidak semua orang punya. Ada orang Islam tapi logikanya cacat. Contoh ya tadi, dukun pakai alma mater lagi. Dukun pakai atribut Islam, jualan raja, nulisin raja, jualan susuk. Kenapa mereka melakukan hal itu? Supaya laku, seolah-olah ini dari Islam. Karena masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam, tapi krisis akidahnya. Semoga dengan tayangan ini teman-teman bisa mengambil ilmu dan pelajaran. Sekali lagi saya bilang, jangan pernah mau dibodoh-bodohi sama dukun yang sejatinya mereka itu dungu tekun. Ya, mungkin dari kisahnya Ibu Windy dan Ibu Rita itu, yang teman-teman mungkin ada yang ngerasa sama, oh mas saya juga sama, dulu pernah pasang susuk atau apa. Saran saya, lakukan ruqyah mandiri dulu. Ruqyah mandiri dulu. Mas, cara ruqyah mandiri gimana? Masuk grup WA. Linknya ada di bawah. Nanti kita obrolin di bawah. Atau cari video saya di konten-konten di Kala Senja ini. Ada cara untuk meruqyah diri sendiri. Setelah itu, lakukan proses pembedahan. Kalau ada di luaran sana, peruqyah ataupun apapun itu ngakunya, yang ngaku bisa mengeluarkan benda dari dalam tubuh tanpa melakukan proses pembedahan, itu dukun. Sekali lagi saya bilang, itu dukun. Mau dia ngaku peruqyah kayak mau apa, yang misalkan kita punya penyakit, digosok-gosok pakai telur, kemudian penyakitnya keluar dari dalam telur gitu, itu pakai trik sulap. Dan itu buat orang-orang yang suka bodoh-bodohin kita dengan alasan agama. Jadilah logis dan pintar berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Oke, itu saja dari saya. Barangkali teman-teman punya ide, nasihat, ataupun mau mengkoreksi saya, boleh dengan senang hati. Terima kasih sudah mau menegur saya. Saya butuh itu semua. Demi Allah, saya sayang sama subscriber saya sayang sama kalian, dan sedikit pun saya tidak saya tidak tersinggung, saya tidak marah, justru saya terima kasih ketika ada yang mau menegur saya. Karena di beberapa komentar ada yang membenarkan bacaan saya, ada yang membenarkan perkataan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah berikan kenikmatan, semoga Allah jaga antum semua karena sudah sayang sama saya, karena sudah menegur saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Sekali lagi saya bilang, jangan ragu. Kalau saya punya salah, tegur. Kalau saya punya kekeliruan, tegur saja, nggak apa-apa. Di kolom komentar, saya baca semua kok. Kolom komentarnya saya baca semua. Ya, jadi jangan khawatir, saya nggak marah. Justru saya terima kasih sama teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe dan like, share video ini, karena 10.000 subscriber di bulan September nanti, insya Allah saya bagi buku-buku karya saya. Saya bagi 10 buku karya saya yang insya Allah itu gratis buat teman-teman. Itu saja. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.